Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Selamat malam Ibu Anita, selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan untuk mata kuliah pendidikan karakter dengan tema menggali potensi diri. Sebelum kita masuk pada materi, perkenalkan nama saya Zifra Paskahati, sekarang sudah semester 2. Sebelum kita masuk ke materinya, kita harus tahu dulu apa itu potensi diri. Potensi diri ini adalah kemampuan yang dimiliki setiap individu yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan dalam berprestasi atau kemampuan yang terpendam pada diri seseorang. Biasanya dalam diri seseorang itu atau dalam kita sendiri, kita tidak mengenali adanya potensi diri dalam diri kita kalau kita tidak menggalinya. Kalau kita tidak mencari tahu apa potensi diri yang ada dalam diri kita tidak akan pernah mengetahui. Contohnya ketika kita punya keahlian dalam bernyanyi, tetapi selama ini kita hanya menyanyi di tempat yang kita sendiri tahu, seperti kamar mandi atau kamar sendiri. Nah, itu kita hanya tahu bahwa kita bisa bernyanyi, tapi kita tidak menunjukkan potensi diri kita. Selanjutnya ini, dalam menggali potensi diri, terdapat juga beberapa potensi lainnya ya. Seperti yang kita tahu, ada potensi mental spiritual, potensi sosial emosional, potensi mental intelektual, dan juga potensi fisik dan potensi sosial. Di sini ada beberapa jenis, ada 5 jenis dalam potensi diri. Yang pertama saya mau menjelaskan dengan potensi mental spiritual. Potensi mental spiritual ini adalah potensi kecerdasan yang berasal dari diri manusia yang berhubungan dengan kesadaran jiwa, bukan hanya untuk mengetahui norma, tapi untuk menemukan norma. Ketika kita bisa menggali potensi mental spiritual ini, kita semakin bisa tahu apa potensi yang kita punya. Selanjutnya ada potensi sosial emosional. Potensi diri ini sangat dengan ini sama dengan potensi mental intelektual, tetapi potensi ini terdapat di otak manusia bagian kanan. Fungsinya itu untuk bertanggung jawab dan mengendalikan amarah. Ketika kita mempunyai potensi diri seperti mengendalikan emosional kita, itu termasuk juga dalam potensi sosial emosional, di mana kita tidak menjadi manusia yang tidak temperamen, tapi kita bisa mengendalikan emosi yang ada dalam diri kita. Terus juga selanjutnya ada potensi mental intelektual. Potensi kecerdasan dengan arti potensi kecerdasan yang terdapat dari otak manusia atau untuk merencanakan sesuatu atau menghitung dan menganalisis. Ketika kita bisa merencanakan beberapa planning ke depan, seperti liburan perjalanan atau planning kehidupan kita ke depannya, seperti memasuki awal tahun 2024 dan memasuki awal bulan, kita pasti punya planning, dan itu termasuk dalam potensi mental intelektual. Nah, ini dimana untuk menghitung dan menganalisis serta merencanakan. Jadi dimana dalam diri kita bisa menghitung dan menganalisis apa yang akan kita kerjakan dan lakukan di kedepannya. Selanjutnya ada potensi fisik. Potensi fisik ini dapat diberdayakan sesuai fungsinya, terutama untuk berbagai kepentingan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Contohnya hidung untuk mencium bau, tangan untuk menulis. Jadi fisik ini melengkapi adanya beberapa organ dari tubuh kita. Contohnya kayak mata untuk melihat, seperti tadi saya bacakan ada hidung untuk mencium bau. Jadi ini adalah potensi yang kita punya juga, karena semuanya berfungsi dengan baik. Kalau kita pikirkan, kalau semuanya tidak berfungsi dengan baik, seperti kita tidak bisa mencium adanya bau, ataupun tangan kita susah atau kaku digerakkan untuk menulis, itu adalah salah satu menjadi kekurangan dalam potensi diri. Tetapi ketika kita bisa merasakan, kita bisa mencium, bisa melihat, dan semuanya berjalan dengan normal, itu termasuk dalam potensi fisik dalam diri kita.
Selanjutnya ini potensi sosial. Potensi sosial ini seperti potensi mental spiritual, yaitu potensi daya juang juga berasal dari dalam diri manusia dan berhubungan dengan keuletan ketangguhan. Potensi sosial ini kita bisa terapkan di kehidupan sosial kita di masyarakat. Contohnya ketika kita bisa melakukan pekerjaan di kantor ataupun di kampus dengan ulet atau dengan tekun, dengan cekatan. Nah, itu juga termasuk dalam potensi sosial kita ketika kita bisa melihat orang yang lagi kesusahan atau melihat hal yang kita bisa bantu. Nah, itu termasuk dalam potensi sosial yang termasuk juga dalam potensi diri. Selanjutnya, bagaimana sih supaya kita bisa mengenali potensi diri? Supaya kita bisa mengenal potensi diri, di sini seperti yang pemaparannya di PPT pada kali ini ada 5 untuk mengenali potensi diri. Yang pertama itu kita bisa mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri seperti yang kita tahu, kita bisa mengambil waktu untuk menyendiri ataupun me time dengan mengenali apa rasa yang timbul dalam diri kita. Contoh rasa emosi, rasa sedih, rasa kecewa, rasa bahagia, dan itu adalah kita bisa mengetahui potensi apa yang ada dalam diri kita. Terus juga menentukan tujuan hidup. Ketika kita bisa menentukan tujuan hidup tadi seperti dengan merencanakan seperti potensi mental intelektual tadi, kita bisa menentukan tujuan hidup kita ke depannya mau seperti apa, dan kalau kita tahu ke depannya sudah terancang dengan baik, maka itu menjadi salah satu pengenalan potensi yang ada dalam diri kita. Terus kita bisa mengenali motivasi hidup. Motivasi hidup ini menurut saya sangat penting ya, karena ketika kita bisa mengenali potensi diri kita sendiri dengan mengenali motivasi hidup, kita akan lebih menjalani hidup dengan enjoy, kita menjalani hidup dengan happy. Kalaupun ada masalah, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Dengan mengenali motivasi hidup, kita bisa melakukan hal-hal yang kita inginkan dengan tentunya mempertimbangkan positif dan negatifnya. Dan juga di sini yang keempat ada poin hilangkan negative thinking. Ketika kita disibukkan dengan kesibukan pekerjaan maupun kuliah maupun dalam hal organisasi dan lainnya, seringkali kita dihadapkan dengan negative thinking, berpikir bahwa kita bisa atau tidak, mampu atau tidak untuk mengerjakan hal tersebut. Itu terkadang yang membuat potensi diri kita itu tidak timbul, dan kita harus mengenalinya dengan cara menghilangkan negative thinking tersebut. Dengan cara kita mencoba dulu melakukan apa yang kita belum pernah lakukan. Seperti contohnya ketika saya tidak bisa speech di depan panggung dan saya meragukan potensi yang ada dalam diri saya. Apakah saya bisa, apakah saya lancar dalam membacakan speech di depan ataupun pengumuman ataupun pidato dan lain sebagainya. Tetapi kalau saya terus berpikir saya bisa atau tidak, terus pikiran negative thinking itu menggerogoti saya, maka itu akan mengurangi potensi diri atau mengurangi kepercayaan dirian dalam diri saya. Pada dari itu pentingnya untuk kita semua menghilangkan negative thinking. Walaupun kita benar-benar tidak bisa menghilangkan negative thinking tersebut, kita harus mampu bisa menahan atau bisa merencanakan hal lainnya supaya negative thinking ini tidak terjadi terus menerus gitu. Yang terakhir adalah jangan mengadili diri sendiri. Mengadili diri sendiri ini menurut saya penting juga ya, karena ketika kita tidak menjudge diri kita sendiri, bahwa ketika kita melakukan kesalahan di kantor ataupun di kuliah atau di tempat masyarakat lainnya, lingkungan sosial, ketika kita tidak bisa untuk mengendalikan diri sendiri dan tidak bisa mengadili diri sendiri, nah itu menjadi salah satu faktor juga untuk kita tidak bisa mengenali potensi diri. Ketika kita mengadili diri kita, kalau kita tidak bisa, bahwa kita salah, bahwa kita tidak mampu gitu ya, kita terus-terusan menjudge diri kita, dan itu salah satunya juga mengurangi ya potensi yang ada dalam diri kita. Maka dari itu pentingnya jangan mengadili diri sendiri. Selanjutnya ini ada beberapa 5 personality dalam menimbulkan potensi diri kita. Yang pertama itu ada
extraversion, juga agreeableness, juga neurotoxic, openness gitu ya, dan juga consequentiousness. Di sini aku mau bahas aja dari beberapa personality di paparan PPT tersebut. Untuk yang extraversion ini tuh dikarakteristikkan melalui kemampuan dalam gairah bersosial, berbicara, menyampaikan pendapat, dan cara mengekspresikan emosinya. Terus juga kalau agreeableness memiliki karakter yang berhubungan dengan rasa percaya, antusiasme, kebaikan, afeksi, dan perilaku proporsional lainnya. Kalau yang neurotis itu karakter yang dikarakteristikkan sebagai perasaan seperti rasa sedih, perubahan mood, dan ketidakstabilan emosi. Openness ini sifat memiliki karakter yang menonjol dalam imajinasi dan wawasan. Dan conscientiousness ini sifat kepribadian ini memiliki fitur untuk menunjukkan tingginya cara perhatian, kontrol impuls yang baik, dan memiliki perilaku yang berorientasi pada tujuan. Ketika kita bisa tadi menerapkan untuk menggali potensi diri kita akan lebih tahu ada 5 personality yang kita punya, pasti ada dari salah satunya. Terutama contohnya saya orang yang agreeableness, yaitu memiliki karakteristik dengan rasa percaya, anturisme itu afeksi atau perilaku proporsional lainnya. Dan juga kenapa saya bisa memiliki rasa percaya ketika saya ada berhubungan baik dengan orang lain ataupun saya sudah mengenali diri saya sendiri, itu membangun rasa kepercayaan saya untuk saya percaya akan orang ini gitu, untuk apa yang informasi dia berikan, ataupun saya sudah mengenali bagaimana orang tersebut. Dan juga untuk yang openness ini, sifat ini kan karakteristik yang menonjol dalam imajinasi dan wawasan, atau kata lainnya keterbukaan. Ketika saya bisa terbuka untuk bercerita dengan orang yang sudah saya percaya tadi, nah itu juga termasuk salah satu personality yang saya punya. Dan juga conscientiousness ini sifat yang kepribadian juga yang memiliki fitur menunjukkan tingginya cara memperhatikan kontrol impuls yang baik. Jadi ketika saya juga bisa memperhatikan emosi saya untuk mencapai tujuan ke depan itu bisa lebih baik lagi. Nah, untuk yang the peak personality ini juga kan ada 5 kepribadian tersebut ya, dimana kalau openness ini kan punya ide baru, memiliki rasa ingin tahu gitu ya, dan itu yang saya punya juga, atau menyukai dalam bidang seni atau apa ya gitu. Terus abis itu juga ada agreeableness ini kan tidak mencari kesalahan orang lain, bisa terbuka juga, terus maaf, dapat dipercaya, dan tidak mudah bergaul. Nah, saya masuk dalam agreeableness tadi dan juga openness. Selanjutnya ini ada 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Sini seperti yang teman-teman yang bisa lihat ya, di sini ada 9 kecerdasan. Ya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan membahas lagi mengenai garis besarnya aja dari 9 kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama itu ada kecerdasan linguistik, itulah kemampuan menggunakan pengolah kata secara efektif. Yang kedua ini adalah kecerdasan matematis. Kemampuan ini berkaitan menggunakan bilangan dan logika. Contohnya Einstein sebagai ahli untuk pembuatan pesawat seperti itu. Seperti contohnya Einstein sebagai ahli fisika, ataupun Pak Habibie sebagai ahli pesawat. Seperti itu juga kecerdasan ruang, kemampuan untuk menangkap dunia ruang visual gitu ya secara tepat, dan kemampuan untuk mengenal bentuk benda secara tepat gitu. Terus juga ada kecerdasan kinestetik atau bahani, itu kemampuan tubuh atau gerak tubuh gitu ya yang bisa diekspresikan. Terus juga ada kecerdasan musikal, untuk kemampuan pengembangan, kecerdasan interpersonal, juga kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, juga kecerdasan intrapersonal, kemampuan berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan kemampuan, juga kecerdasan lingkungan atau aturalis, kemampuan untuk mengerti flora dan fauna dengan baik ya, dengan mengenal tanaman dan tanaman juga dan binatang dengan baik. Nah, dalam pengenalan akan diri sendiri, kita juga harus memiliki passion. Passion ini adalah segala hal yang kita sukai atau minati sedemikian rupa sehingga tidak terpikir untuk tidak melakukan atau passion segala macam wujud keunikan, keistimewaan yang kita miliki dan rasakan. Baik, demikian kurang lebihnya penjelasan materi pemaparan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.